مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dek, ditutup dek. Kalau masuk di luar ya. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Masuk ke dalam bab yang ke-11. Alhamdulillah sudah megang fotokopi masing-masing. Ya. Di antara faedah kenapa saya fotokopikan, pernah terjadi ketika di majelis hadis Sahih Bukhari, daurah kalau tidak salah, daurah Sahih Bukhari bersama Ustadzuna Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, ketika beliau menyebutkan sebuah hadis, ketika beliau membaca sebuah hadis atau hadis tersebut dibaca oleh beliau, para peserta daurah itu menulis, ya. Nah, menulis itu menurut apa yang dia dengar, kemudian yang dia hafal dalam pikiran mereka, dalam benak mereka, kemudian ditulis. Ternyata Syekhuna wa Ustadzuna itu melarang, sebagai bentuk penjagaan terhadap hadis dan lafaz-lafaznya. Terlebih lagi bagi para thullabul ilm, para pelajar ilmiah. Sehingga kata beliau, jangan antum tulis menurut persangkaan antum. Kita semua di sini tidak boleh bersandar dengan hafalan kita, tapi harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kemudian ya, saya berinisiatif untuk memfotokopi itu hadis, mengikuti beberapa bab yang sudah kita bahas atau yang akan kita bahas. Selain itu, kitabnya juga belum ada di pasaran, di penerbit pun juga belum ada. Kalau antum punya PDF-nya, tolong dihapus karena Al-Ustadz belum mengizinkan dan belum meridhoi. Jangan di print juga, karena biasanya Al-Ustadz hafizahullah ta'ala itu merevisi lagi. Ini aja yang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ustadz Yazid ini sudah beberapa tahun ya, tidak dicetak. Cetaknya pun juga susah dan agak lama juga, walaupun beliau sudah wafat rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga kita betul-betul mendapatkan lafaz hadisnya beserta riwayatnya sekalian.
Itu lebih afdal. Nah sehingga kita kan baru nyampe ke hadis yang ke-34. Ini aja baru nyampe. Barangkali di antara kita ingin menghafal. Iya. Karena menghafal hadis itu di antaranya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi tentang hadis-hadis manhaj dan akidah. Ya. Nah, syukur-syukur kalau mau mulai menghafal hadis sahih Bukhari itu afdal lagi. Afdal lagi itu, Masya Allah. Syekh Masyhur bin Hasan Al-Utsaimin hafizahullah taala, muridnya Syekh Albani rahimahullah, ini sedang di sini kan beliau, sedang di Indonesia. Tumben-tumbenan aja. Beliau mau mengisi daurah di Indonesia ini, di Jawa Tengah, sama nanti tanggal 13 di Batu. Ya. Nah, itu mengatakan bahwasanya di antara yang sudah mengkhatamkan Sahih Bukhari itu ya Ustaz Abdul Hakim. Jadi beliau dalam sebuah liqa' maftuh, yaitu pertemuan terbuka dengan asatidzah, ada sekitar 200 atau 300 asatidzah itu, ketika beliau bertanya, siapa di antara kalian yang sudah mengkhatamkan Sahih Bukhari beserta syarahnya? Ustaz Hakim sendirian. Mengkhatamkan berapa kali? 2 kali. Ajib. Sementara Fathul Bari syarah Sahih Bukhari itu disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar itu selama berapa tahun? 24 tahun. Begitu menakjubkannya kehidupan seorang tulabul ilm, seorang ulama ahli ilmu. Umurnya habis untuk ilmu. Ya, umurnya habis untuk ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dan ikhlas hadir di majelis ilmu, dan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu di antara keinginan saya tuh. Sapa ngerti pas ngaji mati atau baru ngaji mati gitu. Iya. Pas waktunya. Pas waktunya. Hanya Allah yang tahu. Naam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Bab yang ke-11, kembalilah kepada Islam. Kalau ada kata kembali, berarti dia sudah bepergian jauh. Berarti dia sudah jauh dari Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pengikutnya sedikit, 1:72, 1:72, jompleng banget itu. Iya. Nah, kenapa dikatakan kembali kepada Islam? Karena mereka telah jauh sekali dari Islam. Ini bahasanya Nabi. Ya, bahasanya siapa? Bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian ketika kita mengajak, mari kita kembali kepada Alkitab dan Sunnah, karena memang umat itu sedang jauh-jauhnya dari Islam, makanya diajak kembali. Apa salahnya dengan lafaz ini? Lafaz ini adalah lafaz syar'i, terdapat dalam hadis. Ya, dalam Al-Qur'an misalkan, fafirru ilallah, maka berlarilah pada Allah. Maksudnya adalah kembalilah kepada Allah. Nah, di dalam hadis ya ini tadi. Ya. Ani bin Umar qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adhnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Sahih li ghairihi. Rawahu Abu Dawud wa Abu Nu'aim fil Hilyah
min tariqaini min Haywah bin Shuraih an Ishaq bin Ishaq Abi Abdurrahman qala Sulaimanu an Abi Abdurrahman al-Khurasani anna Ata'a al-Khurasaniyya haddathahu anna Nafi'an haddathahu an Ibnu Umar qala. Itu adalah apa? Riwayat atau sanad. Iya. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada zaman sahabat itu cara meriwayatkan hadis itu dengan diantara lafadznya adalah sami'tu ini tadi. Ya, sami'tu, ra'aitu, yang paling masyhur dua kata ini sebelum Nabi wafat. Ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sami'tu dan ra'aitu. Yeah. Apabila kamu berjual beli secara inah, nah nanti akan kita bahas ya, alhamdulillah karena antum sudah ada fotokopiannya lebih mudah. Dan kamu memegang buntut-buntut sapi atau ekor-ekor sapi, dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu serta kamu meninggalkan jihad, pastilah Allah akan memberikan kamu kehinaan dan Dia tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kamu kembali kepada agamamu. Nah, kita bahas satu persatu apa yang ada dalam hadis ini. Yaitu yang pertama, idza tabaya'tum bil 'inah. Apabila kalian itu berjual beli secara transaksinya adalah dengan inah. Para jamaah sekalian, jual beli itu yang dihukumi adalah yang pertama tentu saja transaksi. Ya, transaksi. Kemudian para ulama memberikan pengertian apa itu inah. Jual beli secara inah adalah engkau menjual suatu barang, ya, dengan harga kredit. Makanya ada istilah kredit macet, gandang bayar-bayar. Ada di antara antum yang punya kartu kredit? Enggak ada ya. Ya adanya yang di kota-kota besar. Biasanya dalamnya puluhan juta. Tapi biasanya selain dari kebutuhan, ya memang kadang untuk bergaya. Kadang untuk bergaya. Ngutang kok gaya. Ngutang itu jangan sampai ditampak-tampakkan. Itu aku ngutang sama kae. Lu kata Nabi SAW, Nabi SAW, orang yang berhutang itu akan merasa terhina selamanya. Antum mau dikejar-kejar utang, bagaimana muamalah antum ketika antum punya utang dengan tetangga? Susah, ya susah, ya. Dengan harga kredit, dengan menyerahkan barangnya kepada pembelinya, transaksi kredit, kemudian barangnya diberikan kepada pembeli. Ini transaksi pertama, ya. Kemudian engkau membeli kembali barang tersebut dari pembelinya dengan harga kontan yang lebih murah dari harga kreditnya. Berarti transaksi pertama belum selesai, dibatalkan dengan transaksi yang kedua. Tapi pembatalannya ini secara sepihak. Sepihak. Nah, inilah yang disebut dengan jual beli inah. Ya, transaksi pertama dengan kredit, kemudian si pembeli tersebut barangnya dibeli oleh penjual dengan harga kontan atau cash, dengan harga yang lebih murah. Saya jual kepada si A kitab ini 300.000, tapi kreditnya selama setahun, berarti bayarnya berapa per bulannya kalau 300?
Ya itulah pokoknya. Pada kamu mikir ya. Oke. Kemudian dalam satu waktu atau mungkin waktu yang lain, buku ini saya beli lagi dengan harga cash 250.000. Nah itu disebut dengan jual beli ainah. Ya. Makanya rukun jual beli itu apa para jamaah? Rukun jual beli apa? Antum tidak tahu jawabannya atau wedi jawab? Terutama para pedagang itu. Apa Pak Mokhtar? Rukun jual beli? Hah? Enggak. Itu syarat. Rukun. Padar, apa Padar? Enggak. Rukun jual beli itu saling ridho. Kalau harga sekian deal antara pembeli dan penjual, deal saling ridho, berjalan dan diberkahi oleh Allah perdagangan tersebut. Tapi kalau harga itu tidak diridhoi oleh salah satu dari pihak, maka itu tidak halal, itu akad itu. Iya. Oh, tapi ada yang tidak, syarat yang tidak terpenuhi riba itu. Ya. Lah riba kalau saling ridho tetap aja haram, namanya juga riba. Ya nanti insyaallah antum sapa apa jane sing ngisi fikih sapa nih kan? Satu. Oh, belum sampai. Ya nanti antum tanyain enggak apa-apa. Nah, inilah salah satu dari sekian banyak jual beli secara ribawiyah yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian loh ya. Nah, saya ngaji orang. Ya. Contoh yang paling menarik ialah bank-bank konvensional ribawiyah yang bertebaran di negeri-negeri Islam bak jamur di musim hujan. Monggo saya mengajak antum semuanya, termasuk saya, minta hujan. Udah ada sebulan nggak hujan. Oh, ya untungnya sih adem, tapi ademnya agak malam ya. Dulu adem itu jam 5 atau jam 4 tuh sudah adem. Sekarang baru jam 8 baru adem. Qadarullah masyafa'a ya. Ada yang belum tahu sama sekali tentang hukumnya dan obatnya adalah ilmu, wasilahnya adalah dengan bertanya. Ada yang mengetahuinya tetapi tetap aja asyik makan uang riba. Makanya sebagian ulama mengatakan riba di dalam bank-bank itu jangan diambil. Kalau dihapus lebih afdol. Apalagi sekarang boleh kita mengajukan syarat untuk menghilangkan bunga bank itu juga boleh. Alhamdulillah. Gitu. Maka sebaiknya dihilangkan saja bunga yang ada di bank itu supaya nanti tidak tercampur antara uang ya halal dengan uang yang haram. Dan ada juga yang terkena syubhat dari fatwa-fatwa sesat. Mengatakan riba itu, bunga bank itu halal. Nah ternyata dia sudah dikasih duit duluan sama bank. Ibarat kata ditekek dhisik. Terus ceramai tentang halalnya bunga bank. Ini nanti lawannya Allah Subhanahu wa taala. Duit tidak seberapa. Taruhlah kita ketika dia berceramah dapat 10 juta, 50 juta, kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak gini yang tidak boleh diambil ilmunya para jamaah sekalian. Ya. Yang menghalalkan bank-bank ribawiyah, padahal para ulama telah ijma tentang haramnya bank konvensional yang ada sekarang, yaitu jual beli ainah. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la au kama qala huwa, atau yang dikatakan oleh beliau, la yadkhulu suqana illa man tafaqqaha dinana. Jangan masuk pasar kami kecuali yang sudah faham hukum Islam. Iya. Makanya sebagian pedagang, sebagian lah ya yang enggak ngaji.
Kalau kita tanya hukumnya ini apa? Enggak tahu. Transaksi ini hukumnya apa? Enggak tahu. Gitu. Nah, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya, makanya bagi para pedagang untuk memahami betul-betul daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perdagangan secara ilmiah. Kemudian dan kamu memegang buntut-buntut sapi dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu. Ya. Makanya para jamaah di dunia itu, surga itu digambarkan dengan taman. Iya kan? Kita kalau ke taman seneng tuh, lihat berbagai warna bunga yang indah. Yang penting nggak ada bunga telean aja udah. Untuk pernah lihat bunga telean? Ampun juga. Bukan itu loh bunga apa ya, bunga telean lah. Nah, penjelasannya memegang buntut sapi dan senang dengan tanaman maksudnya bahwa kamu telah terbenam dan tertipu dalam kehidupan dunia dengan melupakan akhirat. Para jamaah sekalian, kita semuanya nanti akan kembali ke akhirat. Ya, akan kembali ke akhirat. Maka ilmu yang seperti ini para jamaah sekalian yang sangat kita butuhkan untuk bekal nanti ketika kita di akhirat. Iya. Bukan serta-merta mengharamkan harta benda dunia yang Allah telah halalkan. Semuanya halal para jamaah sekalian. Cuman kita harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Karena yang agak susah yang itu. Makanya kadang sebagian kaum muslimin itu ada yang bekerjanya masya Allah mati-matian tapi mendapatkan rezekinya sedikit. Itu ada hikmahnya. Bisa jadi sekiranya kalau Allah buka perbendaharaan dunia untuk dia jadi lalai kayak korun. Iya. Makanya ketika kita diberikan apapun keadaan kita di dunia itu syukuri saja, yang penting itu. Iya. Dapat penghasilan sekian, alhamdulillah. Intinya di situ. Intinya di situ. Iya. Sama sekali tidak begitu, tetapi yang dimaksud ialah kamu lebih mencintai dunia daripada akhirat seperti orang-orang kafir yang akibatnya kamu meninggalkan jihad, yaitu berjuang dalam memperjuangkan agamanya, yaitu Islam. Kita semuanya para jamaah sekalian berkewajiban untuk memperjuangkan Islam menurut profesi masing-masing. Ya, menurut profesi masing-masing. Misal hari ini kajian intinya di pemateri, kedua audien, ketiga ya seperti ini, mikrofon, masjid dan seterusnya. Orang-orang yang nyapu dari halaman sini atau dalam sini halaman kemudian yang sana, itu dia juga mendapatkan pahala. Sebagaimana riba itu dari yang atas sampai yang bawah semuanya kena. Semuanya kena dosanya. Sebagaimana ketika kita sekarang ngaji dari atas sampai bawah itu semuanya kena pahala, mendapatkan pahala, masya Allah. Itu, iya. Dan kamu meninggalkan jihad, pastilah Allah akan memberikan kepadamu kehinaan. Maknanya apa? Yakni dengan memberikan kekuasaan kepada kaum kufar untuk menguasai kamu dengan sebab kamu telah meninggalkan agama kamu. Ingat, di sini yang dikasih patokan adalah meninggalkan agama, bukan organisasi, bukan yayasan, bukan individu, bukan agama. Dia. Karena meninggalkan ini semuanya, idza tabaya'tum bil 'ainah dan seterusnya. Maka kehinaan itu yang akan mereka dapatkan karena meninggalkan agama mereka. Sehingga lafadznya dalam hadis ini adalah hatta tarji'u ila dinikum.
Iya. Padahal dengan sebabnya kamu menjadi mulia dan tinggi dan kamu dapat menguasai bumi serta menghinakan orang-orang kufar sehingga berada di bawah kekuasaan kamu dengan membayar jizyah, yaitu pajak. Ya, ternyata masalah pajak itu sudah saya kenal semenjak saya SD. Jadi dalam satu kelas itu ada anak, ya, badannya gede, tinggi, majekin saya. Padahal sangu saya waktu itu cuma 50 perak. Ya Allah, dijalui rere. Ternyata dia dari keluarga besar juga, bapak ibunya besar juga, bapaknya tukang megang truk tronton, nah, gandengan kadang begitu. Ya. Tetapi balasan sesuai dengan jenis amalnya. Ketika kamu meninggalkan agama Allah, walaupun kamu tidak sampai murtad keluar dari agamanya, tetapi kamu telah meninggalkan kitabnya dan sunnahnya dan beragama dengan berbagai macam bid'ah, maka kamu pun menjadi sangat lemah. Sedangkan kaum kufar menjadi kuat sehingga kamu berada di bawah kekuasaannya dengan penuh kehinaan karena meninggalkan agama. Agama itu membuat seseorang menjadi mulia dan tinggi. Bukankah kita sering mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika belum mengenal Islam, kata beliau, kami merasa hina sekali, merasa di bawah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kami, faqad a'azzanallahu bil Islam. Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Nah, kalau zaman kita ya dengan Islam dan sunnah Nabi SAW. Iya. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan yang ada pada kamu sampai kamu kembali kepada agamanya dengan sebenar-benarnya. Maka solusinya cuma satu, yaitu kembali kepada agama Allah. Padahal permasalahannya banyak. Idza tabayatum bil 'ainah. Iya. Kemudian ada 3 di sini ya. Disebutkan oleh Nabi SAW itu ada 3 di sini, yaitu apabila berjual beli dengan inah, kemudian memegang buntut-buntut sapi dan kamu sedang senang dengan tanaman-tanaman kamu serta meninggalkan jihad. Ada 4. Ada 4. Dan ini semuanya para jamaah sekalian yang disebutkan Nabi SAW itu semuanya perkara dunia. Iya. Jual beli perkara dunia apa bukan? Perkara dunia. Nabi SAW juga pernah berjual beli. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman dari transaksi jual beli itu, maka halal. Bukankah Rasulullah juga pernah berjual beli dengan orang Yahudi? Pernah itu. Dan itu bab muamalah begitu luas. Iya, luas. Ada yang halal dan ada yang haram, ada yang syubhat juga. Karena masalahnya apa? Kita nggak ngerti ilmunya. Iya. Kemudian memegang buntut-buntut sapi, ekor ya maksudnya ya. Ya. Dan kamu senang dengan tanaman-tanaman dan meninggalkan jihad, yaitu dengan mendakwahkan Islam sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan. Maka satu solusinya yaitu kembali kepada Islam. Mungkin di antara antum pernah melihat di platform manapun media massa ada sebuah gambar banyak orang di masjid. Ada yang baru kena PHK, ada yang baru berantem sama istrinya, ada yang baru kecelakaan, ada yang baru bangkrut, dan banyak sekali. Dan satu solusinya apa itu? Sholat. Dari berbagai macam permasalahan dunia, cuman satu, yaitu sholat. Artinya maknanya apa? Kembalilah kepada Allah. Kalau ingin dimudahkan semuanya. Kembali kepada agama kamu, maknanya kamu berpegang dengan Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
yang Allah telah memuliakan dan meninggikan mereka dan merendahkan dan menghinakan orang-orang kafir. Makanya tidak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setengah imannya kemudian dibandingkan dengan keimanan seluruh dunia selain beliau, tetap gak bisa mengimbangi. Subhanallah. Makanya dikenal dengan As-Siddiq. Anaknya pun yaitu siapa? Aisyah juga kan mendapatkan gelar ini juga As-Siddiqah. Nah, sehingga seringkali saya berkata sambil bertanya kepada kaum muslimin di majelis-majelis ilmu, ketika saya mengajar atau berceramah, katakanlah kepada saya, adakah yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Apalagi beliau dari semenjak tahun 85 itu sudah menulis kitab. Ya, menulis kitab. Ya. Ketinggian, kemuliaan, kehormatan, kekuasaan dan kekayaan mereka memilikinya dari masyrik, yaitu timur, dan maghrib sampai barat. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dunia berada dalam kekuasaan dan genggaman kedua tangan mereka seperti seorang budak yang taat kepada tuannya. Contohnya Abdurrahman bin Auf ditawari, subhanallah, sama sahabat Al-Ansar. Dia punya berapa istri? 5 ya? 5 atau 4? 4 ya. Nah, dia mendatangi Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, silakan pilih salah satu dari istri saya, nanti saya talak. Setelah selesai iddahnya monggo dinikahi. Ini setengah dari harta saya kasihkan ke kamu. Saya dulu pernah juga dapat tawaran seperti ini, hampir 5 miliar waktu itu. Waktu itu saya gak mikir karena saya baru di Jakarta. Nah sekarang kalau dikasih kayak gitu ya ahlan wa sahlan saya. Ahlan wa sahlan, tak gawe masjid Islamic Center sak gede ini tak urus dewi. Abdurrahman bin Auf gak mau beliau radhiyallahu anhu. Tunjukkan saya mana pasar. Langsung tunjukkan. Disitulah pasar. Akhirnya apa? Beliau berniaga. Kemudian Allah memberkahi niaganya sampai kemudian Allah menjadikan beliau seorang kaya raya, benghar kata orang Sunda. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia yang fana, rusak dan terlaknat ini. Mereka adalah orang-orang yang jasadnya berjalan di muka bumi, tetapi hati-hati mereka tergantung dan terpaut di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk, tunduk dan berhina diri di hadapan Rabbul Alamin. Mereka adalah orang-orang yang melewati malam-malam panjang dengan menangis penuh rasa takut kepada Allah, sementara istrinya yang berada di sampingnya tidak tahu bahwa sang suami sedang terisap. Itu ada seorang sahabat seperti itu. Saking mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memikirkan enaknya kehidupan di akhirat mereka. Ya. Nah, kalau kita sekedar memikirkan enaknya dunia, kadang melalaikan akhirat. Ya. Kita introspeksi diri para jamaah sekalian. Dalam sehari itu berapa persen kita bisa mengingat akhirat? Tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah kita juga sudah siap? Tentu saja nggak akan pernah siap. Ya, taruhlah misal saya, Allah berikan ilmu, setiap harinya mengajar 12 pelajaran kayak Imam Nawawi. Makanya kalau ada sebagian murid saya itu ketika bertemu Ustaz Hakim ditanya, di Mahat ini dalam seminggu berapa pelajaran gitu? Ada 12 sampai 17. Loh, antum lebih hebat dari Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi itu belajar, mengajar, mutalaah, mendengarkan itu 12 pelajaran para jamaah. 12 pelajaran. Nah, subhanallah. Otak mereka kuat. Karena ketergantungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala begitu kuat juga. Iya.
Keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi mereka yang mulia adalah pedoman hidup mereka. Sementara kita menangis dalam sorotan ditonton oleh jutaan manusia sambil berzikir dengan suara keras dan terpimpin kesyirikan dan bid'ah adalah pedoman hidup kita. Allahumma hidupkanlah dan matikanlah kami dalam Islam dan sunnah Nabi yang mulia. Nah kemudian Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kamu sampai kamu kembali kepada agamamu, yaitu Islam. Maknanya apa? Yakni kepada Islam yang dibawa, diajarkan, diamalkan dan didakwakan Rasulullah SAW secara kafah dan menyeluruh. Insyaallah. Makanya para jamaah sekalian, perlunya dan sangat penting kita mempelajari manhaj seperti ini. Kalau mungkin kita sudah sering mempelajari akidah, maka kita juga harus sesering mungkin juga mempelajari manhaj. Itu sangat penting, berjalan bersama manhaj dan akidah. Nah, hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3462 dan Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah. Kemudian dari dua jalan, yaitu Haywah bin Shuraih dan Ishaq bin Abdurrahman, yaitu Ishaq bin Asid. Nah, kemudian di situ ya nama Ishaq itu di bold, tebal, supaya menjadi perhatian bahwa inilah permasalahannya di sini. Ya. Dan dinamakan juga Abu Abdurrahman Al-Khurasani, bahwa Atha Al-Khurasani telah menceritakan kepadanya bahwasanya Nafi' telah menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar, dia berkata. Ya. Nah, saya mengatakan ini Ustaz Abdul Hakim karena beliau sudah bertahun-tahun lamanya meneliti hadis. Isnad hadis ini dhaif, secara sanad dhaif karena ada Ishaq bin Asid Abu Abdurrahman Al-Khurasani yang telah dikatakan oleh Abu Hatim seorang syekh yang tidak masyhur. Seorang syekh yang tidak masyhur karena bisa membawa kelemahan daripada hadis tersebut. Kata Abu Ahmad Al-Hakim majhul. Cuman di sini tidak disebutkan majhulul hal atau majhulul ain. Kalau majhulul ain itu jasadnya gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Ya, kalau antum pernah mendapatkan nama Syekh Idahram, itu ya seperti itu. Sopo Syekh Idahram? Apa ada zaman sekarang itu dikatakan Syekh? Syekh itu sebenarnya maknanya ada dua. Pertama orang tua yang sudah sepuh umur 60 tahun lebih. Kemudian yang kedua guru. Guru itu maknanya syekh. Ya kalau berbahasa Arab biasa mengatakan kayak falku ya syekh itu. Gak mungkin ustadz. Karena apa? Al ustadz itu maknanya profesor. Jadi banyak sekali profesor di Indonesia termasuk saya. Kalau menurut orang Arab, menurut bahasa ini al ustadz itu adalah profesor. Makanya kalau antum melihat nama seorang syekh itu asy-syekh al-ustadz ad-doktor. Ad-doktornya setelah al-ustadz tuh. Al-ustadz itu maknanya profesor. Jadi antum harus bangga di ngaji bersama Nah, berkata Yahya bin Bukair, saya tidak tahu keadaannya. Ya, ini jujur. Dalam artian apa? Ketika seorang mendapati seorang rawi yang tidak dikenal, dia mengatakan analah adri. Jangan katakan dia majhul. Saya pernah beradu argumen dengan seorang, dia mengatakan bahwasanya si Ustadz Fulan ini majhul. Loh, majhul ente siapa? Kalau antum gak kenal, jangan bilang dia majhul. Enggak. Katakan saya tidak tahu. Katakan saya tidak tahu. Kata apa? Qaulu la adri nisful ilm. Perkataan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Ya. Yeah. Al-Hafidh. Nah, Al-Hafidh di sini maknanya siapa? Ibnu Hajar. Padanya terdapat kelemahan. Ya. Yeah. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan dia telah dilemahkan.
Ya. Tetapi hadis ini mempunyai dua jalan, yaitu yang pertama, an Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ya'ni dhannasu bid-dinari wad-dirhami tabaya'u bil-'in wattaba'u adhnab al-baqar wa taraqu al-jihad fi sabilillah anzalallahu 'alaihim bala'an falam yarfa'ahu anhum hatta yuraji'u dinahum. Akhrajahu Ahmad wa Tabrani fil Mu'jam al-Kabir min tariqi Abi Bakar bin Iyyash 'an al-A'mash 'an 'Atha' bin Abi Rabah anhu bihi. Nah, monggo yang mau ada. Oh iya ya. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia kikir terhadap dinar dan dirham, mereka berjual beli dengan cara inah, mereka mengikuti buntut-buntut sapi, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka bala, maka dia tidak akan mengangkatnya dari mereka sehingga mereka kembali kepada agama mereka. Ya. Telah dikeluarkan oleh Ahmad atau Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dari jalan Abu Bakar bin Iyyash dari Al-A'mash dari Atha bin Abi Rabah dari Ibnu Umar. Dia berkata, ya, sanad ini para perawinya semuanya thiqah dari perawi Bukhari dan Muslim. Ya, sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi sanadnya munqati karena Atha bin Abi Rabah tidak mendengar hadis dari Ibnu Umar sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad bin
Hanbal dan Ali bin Madini, walaupun dia sempat melihat Ibnu Umar, sempat melihat. Berarti makna dari sempat melihat ini bukan berarti dia bermajelis. Ya. Jalan dari Atha ini telah dikeluarkan oleh At-Tabrani, Abu Nu'aim dari jalan yang lain dari Atha bin Abi Rabah dari Ibnu Umar secara marfu' seperti di atas. Kemudian jalan yang kedua, jalan yang lain yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dhaif dan lafadznya hampir sama dengan jalan Atha. Ya. Maka kesimpulannya apa? Dengan dikumpulkannya seluruh jalan di atas, maka hadis ini menjadi sahih li ghairihi atau sekurang-kurangnya hasan li ghairihi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, monggo. Nggih, monggo, Pak. Sanad ini perawian asmatikah dari perawi Bukhari dan Muslim. Artinya tidak selamanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hanya standarnya saja. Iya. Perawi rijal dalam bahasa mustalahul hadis itu maknanya rijal. Ada rijal